Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil mata kuliah metodologi studi Islam, prodi atau jurusan hukum ekonomi syariah di kelas saya. Seperti biasa, saya mengajak kepada seluruh mahasiswa sebelum mengawali perkuliahannya, mari sama-sama kita tabarukan membaca surah Al-Fatihah. Yang pertama kita hadiahkan kepada baginda Muhammad SAW. Yang kedua kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Dan yang ketiga kita hadiahkan kepada seluruh guru-guru kita. Dan yang keempat, Fatihah khusus kita mohonkan kepada Allah agar hajat kita dimudahkan, diberi jalan yang lancar, menggapai cita-cita kita bersama, cita-cita Anda, cita-cita kita, tentunya dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Saudara, setelah kemarin kita menyampaikan atau mempelajari tentang apa itu metodologi studi Islam, apa itu pendekatan, apa itu paradigma, kemudian urgensinya apa kita belajar metodologi studi Islam. Nah, ini masuk ke tema berikutnya yang pada kali ini kita akan berbicara tentang agama dan problem kemanusiaan. Ada satu hal yang harus saudara pahami dalam tema ini, bahwa agama itu hadir di tengah-tengah kehidupan manusia itu dalam rangka apa? Dalam rangka memberi jalan menuju kemenangan, menuju kebahagiaan. Nah, kalau kita berbicara agama, definisi yang kemarin sempat saya sampaikan adalah agama adalah ajaran yang dibawa oleh Islam dalam konteks ini ya, yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Sa'adatil Basyar untuk kebahagiaan manusia. Nah, ini tujuan daripada agama. Lalu dalam kehidupan manusia ini tidak lepas dari yang namanya persoalan. Nah, saya kira dalam konteks lain, agama-agama lain selain Islam pun juga sama. Pasti mengajarkan pemeluknya bagaimana proses kehidupan di dunia ini menjadi bekal, menjadi sarana untuk menggapai kebahagiaan abadi. Kira-kira begitu. Jadi satu hal yang harus dipahami adalah bahwa kehadiran agama itu hadir di tengah masyarakat yang tidak sepi, tidak bisa kosong dari realitas atau problem kemanusiaan. Nah, kita akan berbicara itu, saudara. Oke, baik. Yang pertama, kita akan mendefinisikan ya apa itu agama. Oke, kita ulangi lagi. Kita akan mendefinisikan apa itu agama. Ya, berbagai definisi saya kira agama didefinisikan oleh beberapa tokoh, beberapa pakar. Saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Pak Quraisy bahwa agama itu ada yang mengatakan bahwa agama dari dua potongan kalimat a dan gama. A tidak, gama kacau, kan gitu. Berarti kehadirannya agama itu membuat tidak ada kekacauan dalam kehidupan manusia. Kira-kira begitu. Karena tadi fungsi agama adalah untuk meraih kebahagiaan, meraih keselamatan, sehingga orang yang berpegangan agama tidak akan ada kekacauan dalam dirinya, dalam hidupnya, dalam masyarakat. Ini ketika mengacu ke definisi yang pertama. Yang kedua adalah definisi dari bahwa agama itu berasal dari bahasa Indo-Jermania yang Go Gein Keng. Itu mempunyai makna bahwa jalan menuju surga.
Nah, ini variasi dari definisi agama yang banyak yang lumrah didefinisikan oleh para tokoh. Nah, definisi-definisi ini berimplikasi pada tujuan dan maksud agama itu sendiri. Kalau tadi saya mengatakan bahwa agama tidak kacau, berarti karena agama itu berfungsi untuk meredam atau meniadakan kekacauan kalau ajaran agama itu dipegangi oleh para pemeluk agamanya. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian sama tadi bahasa dari Indo-Jerman tadi mengatakan bahwa agama itu adalah jalan menuju surga. Nah, oleh karena itu keberadaan agama itu berfungsi sebagai jembatan, wasilah bahasa Arabnya menuju surga bagi siapa? Bagi para pemeluk agama tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, definisi agama itu bahwa agama dari bahasa Arab. Yang bahasa Arab itu terdiri 3 huruf, dinun, dal, ya, nun. Ketiga huruf ini mempunyai fungsi atau hubungan dua pihak yang saling posisi lebih tinggi. Contohnya, dal, ya, nun, kata dainun. Dainun ini adalah hubungan dua pihak dengan satu posisi lebih tinggi. Antara orang yang membeli hutang, antara orang yang dihutangi. Ini kan berhubungan pihak dengan satu yang lain menjadi lebih tinggi. Selain dainun ada ya dainun tadi ya. Ya, artinya apa? Agama itu menunjukkan ada pola hubungan satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Artinya apa? Bahwa agama ini adalah mengatur pola komunikasi hubungan antara Tuhan atau pencipta dengan pemeluk agama ini. Karena satu lebih tinggi. Nah, ini agama. Jadi hubungannya sama syariat, aturan dan sebagainya. Kemudian dimaknai juga agama itu dari bahasa Semit yang mempunyai makna menguasai, menundukkan, patuh. Nah, orang ketika beragama berarti dia menundukkan diri kepada aturan agama itu, dia patuh terhadap aturan agama itu, bahwa dia dikuasai oleh aturan itu. Karena dia patuh, dia tunduk, ya tertib dalam kehidupannya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian dalam bahasa Inggris juga dia maknai agama, bahasa Latin ya, mengumpulkan, membaca. Nah, ini macam-macam definisi agama secara umum, baik Islam maupun non-Muslim agama. Karena faktanya agama itu tidak hanya satu. Dalam konteks sejarah agama ya, misalnya ada agama Samawi, itu ada agama Samawi, Islam termasuk agama Samawi, Yahudi, Nasrani, Islam. Tetapi yang berkembang sekarang itu lebih dari itu dalam konteks sejarah agama-agama. Ya, jadi definisi dari agama. Oke, berikutnya, ini definisi agama lain dari para tokoh itu ya. Kalau kita membaca buku-buku sejarah agama itu mengatakan agama adalah candu bagi masyarakat, agama adalah pengetahuan yang sangat sempit, agama adalah pengakuan bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari kuasa yang melampaui pengetahuan kita. Ini pengertian agama dari tokoh-tokoh barat, dari filsuf barat. Ya, jadi ini sebagai wawasan saya kira ya, sebagai wawasan. Oke. Nah, itu dari tokoh barat. Nah, kata kunci dari definisi ini adalah ikatan. Maksudnya apa? Dalam agama itu ada relasi, ada ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang bagaimana maksudnya? Ikatan yang mengikat diri kita selaku pemeluk agama dengan sesuatu yang gaib di luar kemampuan dirinya. Ini secara umum, ya, secara umum. Lah, kita Islam, penganut agama Islam bagaimana? Ya, bahasanya itu begini loh. Kita sebagai orang penganut Islam itu ada alaqoh, ada hubungan, ada penghubung antara kita selaku pemeluk agama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan maha dari segala maha. Kekuatannya di luar kemampuan manusia, jelas itu.
Kira itu. Nah, sekarang saudara, ada beberapa unsur penting dalam ajaran agama, ya. Nah, unsur-unsur penting inilah yang kemudian menjadi aspek yang wujud keyakinan dari diri manusia. Yang pertama, kekuatan gaib. Kekuatan gaib artinya kekuatan yang tidak nampak, yang tidak kasat oleh mata. Itu dalam ada unsur agama, dalam agama. Seperti kita umat Islam kan begitu, bahwa kita umat Islam diharuskan mengimani hal yang gaib. Itu kalau kita baca surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya. Jadi ada hal yang gaib, hal yang tidak nampak di luar kekuatan kita. Banyaklah ya, yang malaikat, surga, neraka. Artinya bukan berarti nggak ada, tapi tidak bisa kita lihat saat ini. Yang kedua, unsur yang kedua adalah keyakinan manusia atas yang gaib. Kita meyakini, kita mengimani atas apa yang tidak nampak itu. Kemudian respon yang bersifat emosional. Artinya apa? Ketika seorang yang meyakini satu agama yang dipeluk, itu akan muncul semacam sifat memiliki yang menimbulkan fanatik, menimbulkan emosi kalau sesuatu yang diyakini diganggu. Nah, kira-kira begitu. Loh iya, Anda meyakini Islam, kita meyakini Islam. Apa yang terjadi ketika ada simbol-simbol keislaman kita diganggu? Nah, itu unsur penting. Ya. Tapi maksud dari respon bersifat emosional ini tidak kemudian ke arah negatif, bukan. Ya, tapi rasa cinta kita kepada yang kita yakini, kepada agama yang kita peluk, menimbulkan rasa sayang kita. Kemudian yang keempat adalah paham adanya skrip. Artinya dalam agama itu ada sesuatu yang sakral, yang kita sakralkan, ya, yang kita sakralkan. Nah, kalau yang skrip ini kemudian yang rahasia, yang sakral, yang kalau kini kita diusik, ya, mesti dalam diri seorang beragama pasti akan ada respon atau reaksi. Jadi 4 hal unsur dalam agama ini ada yang gaib, kekuatan keyakinan manusia yang keyakinan untuk meyakini, respon bersifat emosional, dan paham ada yang skrip. Nah, sekarang kita masuk kepada sejarah agama. Dalam sejarah perjalanannya agama, itu sejak dahulu kala, dalam konteks ini kita berbicara konteks sejarah agama-agama, ya. Jadi kita berbicara universal dulu, ya, biar kita mengenal, biar kita tahu dulu. Jadi tidak sempit kepada agama Islam dulu. Untuk agama itu ada beberapa fase. Yang pertama adalah fase primitif. Fase primitif adalah fase yang di situ para pemeluk agamanya itu belum mengenal dunia luar lebih banyak. Namanya primitif. Sehingga keyakinan terhadap agama itu bisa dikategorikan menjadi 3 model. Yang pertama adalah dinamisme, yang kedua animisme, yang ketiga politeisme. Animisme itu apa? Animisme adalah model beragama atau meyakini hal yang gaib, hal yang kuat, hal yang hebat itu berada pada benda-benda yang dianggap sakral, dan diyakini bahwa benda-benda itu mempunyai kekuatan yang hebat di luar kekuatan manusia. Itu dinamisme. Keyakinan seperti itu. Yang kedua adalah animisme. Ini adalah keyakinan beragama, keyakinan batiniah seseorang akan adanya kekuatan yang hebat dalam roh. Jadi dalam sebuah benda itu ada roh hebat yang bisa memberikan manfaat atau madharat bagi dirinya. Nah, itu animisme. Nah, kalau politeisme atau henoteisme itu adalah kepercayaan kepada dewa-dewa. Nah, ini adalah fase yang pertama, di mana orang pemahamannya masih belum maju. Kalau definisi primitif loh, ya, dalam konteks ini. Tapi inilah variasi bukti dari sejarah agama-agama itu bahwa berkembang dan dinamis.
Nah, pasca primitif, setelah fase primitif selesai, muncul fase berikutnya adalah monoteisme. Satu keyakinan akan hal yang gaib. Nah, ini ciri beda dari monoteisme dan henoteisme. Monoteisme itu meyakini bahwa Tuhan satu, Tuhan Esa, pencipta alam semesta. Tujuan dari monoteisme itu bukan keselamatan hidup materi saja, namun juga hidup spiritual. Kalau henoteisme itu lebih dari satu, kemudian orientasi keselamatannya just materi, hanya sekedar materi belaka. Jadi ini perkembangan dari keyakinan agama akan manusia ini berubah begitu. Tentu perubahan juga banyak faktor yang melatar belakangi. Tapi memang saya tidak atau belum bisa belum membaca terkait dengan kapan mulai fase berubah ini ya, dari primitif ke pasca primitif begitu. Ini kita konteks belajar sejarah agama-agama sebagai wawasan saja saya kira. Nah, ada yang berpendapat bahwa definisi mana agama itu tidak terbatas kepada Islam saja. Itu satu. Karena faktanya dalam sejarah perkembangannya agama tidak hanya Islam. Nah, selain itu, Islam tidak hanya persoalan ibadah saja, melainkan seluruh aspek yang ada pada kehidupan manusia. Definisi agama bahwa jalan keselamatan, kemudian tadi aturan kehidupan itu tidak terbatas pada Islam. Karena faktanya agama-agama jalan Islam orientasinya hampir sama gitu. Ini ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian Islam itu tidak hanya berbicara tentang soal ibadah, tapi seluruh aspek dalam kehidupan manusia itu dibicarakan, dikaji oleh Islam. Ya, jadi Islam tidak melulu sholat, tidak. Nah, aspek-aspek apa dalam kehidupan umat manusia yang menjadi cakupan atau kajian atau perhatian atau ajaran dalam Islam itu banyak, saudara. Misalkan ini ada kemasyarakatan. Jadi bagaimana hubungan sosial kemasyarakatan itu diatur. Kemudian ekonomi juga sama. Itu juga persoalan dalam Islam juga diatur. Kemudian politik, ilmu pengetahuan teknologi, kesenian dan filsafat. Nah, 6 bidang ini juga diatur dalam Islam, sehingga dapat dikatakan Islam itu tidak hanya agama saja, tetapi juga menyangkut 6 bidang budaya ini. Tapi bukan berarti bahwa Islam itu adalah budaya adalah Islam, belum tentu. Artinya apa? Agama atau aspek yang ada dalam Islam itu tidak hanya agamaan sih, saudara. Tidak hanya ibadah saja. Jadi pemahaman kita jangan disempitkan bahwa Islam itu ngomong ibadah toh, ngomong poso, sholat, haji, zakat, tidak. Ingat, ada 6 aspek juga yang ada dalam Islam. Oleh karena itu Islam itu juga ada ibadah, ada unsur kebudayaannya. Tetapi tidak bisa bahwa Islam hanya ibadah, hanya budaya atau budaya Islam, tidak seperti itu yang kita maksudkan. Paham ya? Jadi Islam itu ada unsur ibadah, ada unsur non ibadah, ada aspek ibadah, aspek non ibadah. Yang tadi disebutkan ada 6 ini: kemasyarakatan, ekonomi, politik, iptek, kesenian dan filsafat. Nah, berangkat dari ini, saudara, Islam hadir itu tidak hanya mengajarkan tentang ubudiyah semata, tapi juga mengatur realitas kehidupan sosial masyarakat agar masyarakatnya menjadi masyarakat yang baik, kan begitu? Ya kan? Ya, ini harus dipahami. Kalau pandangan kita selaku umat pemeluk agama menganggap bahwa Islam itu hanya ibadah sih, ya repot. Ujung-ujungnya apa? Oh, itu bukan urusan Islam. Oh, itu urusan bukan Islam, kan repot. Mengatakan bahwa hubungan sesama
umat manusia itu bukan urusan agama, ya repot. Mengatakan bahwa persoalan kemiskinan bukan persoalan agama, konflik antar etnis itu bukan persoalan Islam, ya lucu, ya kan? Kesenian itu bukan urusan Islam. Jadi saudara, sekali lagi, mari kita luaskan pandangan kita bahwa unsur atau Islam itu tidak hanya melulu persoalan ibadah, tetapi juga persoalan kemanusiaan gitu. Ya, mohon maaf ini harus kita buka pandangan kita teman-teman. Jadi misalkan persoalan kemiskinan itu kan persoalan real di masyarakat kita. Bagaimana penyelesaiannya? Apakah cukup dengan sholat dan doa? Kan tidak. Ini bukan berarti saya mengecilkan ibadah, bukan. Tetapi saya mengajak teman-teman membuka pandangan, membuka cakrawalanya bahwa pandangan kita mari kita luaskan gitu. Ketika persoalan kemiskinan, persoalan pengangguran, Islam sudah punya caranya. Misalkan dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah, itu ada. Nah, artinya kembali lagi bahwa Islam itu tidak hanya melulu persoalan ibadah, tapi juga persoalan non-ibadah juga diatur oleh Islam. Nah, kira-kira begitu ya, saudara. Lanjut. Nah, tadi saya berbicara 6 aspek kebudayaan dalam kehidupan manusia yang juga masuk dalam beragama Islam. Nah, kita masuk kepada problem sosial kemanusiaan. Begini, saudara. Orang hidup itu tidak lepas dari yang namanya problem atau persoalan. Tidak ada orang yang bebas dari persoalan, sekecil apapun, sebagai individu maupun sebagai kelompok. Sebagai individu problemnya banyak. Coba sekarang dianalisa, problemmu sebagai individu pribadi itu apa? Banyak kan, mulai dari nggak punya uang, dibenci orang, dan macam-macam, gitu kan? Kemudian apalagi belum seketika posisi individu ini sebagai bagian dari anggota masyarakat yang banyak sekali ketegangan, konflik kepentingan itu akan terjadi. Nah, problem sosial itu dimaknai sebagai kondisi yang terjadi dan berpengaruh dalam kehidupan manusia menjadikan tidak disenangi. Jadi problem sosial itu keadaan yang dapat memengaruhi kehidupan manusia yang menjadikan tidak disenangi. Contohnya apa? Kemiskinan. Ini kan berpengaruh bagi kehidupan manusia karena dengan kondisi miskin tidak punya, ini kan menjadi terhambat kehidupannya. Banyak hal terhambat. Dan kondisi ini tidak disenangi oleh banyak orang. Itu problem. Apa kemiskinan apa? Konflik atau konflik antar suku, antar pemeluk agama, ini kan juga berpengaruh kehidupan, berpengaruh pada keamanan, ketertiban, dan ini tidak disenangi. Apalagi pengangguran juga sama, saya kira keadaan yang tidak disenangi banyak orang. Jadi konflik atau problem adalah keadaan yang memengaruhi kehidupan manusia dan tidak disenangi secara umum. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian kedudukan agama dalam hal ini? Oleh karena itu, dalam menghadapi problem sosial ini, seharusnya, idealnya, sebaiknya mengembalikan fungsi agama. Fungsi agama seperti apa, Pak? Maksudnya, agama dikembalikan sebagaimana fungsinya, sebagai jalan mencapai kebaikan, bukan memaksa manusia untuk mencapai kebaikan. Pernyataan ini saya kutip dari beberapa tulisan ya, secara tidak langsung dari Prof. Komarudin Hidayat. Jadi ketika problem sosial muncul ini agama itu harus hadir itu, menyelesaikan problem sosial ini. Caranya bagaimana? Kembalikan fungsi agama. Agama dikembalikan fungsinya sebagai jalan mencapai kebaikan, bukan memaksa untuk mencapai kebaikan. Kalau sebagai jalan, itu kan hanya sebagai landasan kan? Ya silakan manusia melewati jalan itu kalau mau menuju kebaikan. Jalan itu sudah ada rambu-rambu jelas kan? Coba, agama itu kan ada aturannya yang jelas. Kalau agama Islam ada aturan yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis. Kan begitu.
Kalau fungsinya sebagai jalan kebaikan ya silahkan jalan, ada rambu-rambu di situ gitu. Kalau mau mencapai kebaikan dengan baik ya silahkan di jalan itu mematuhi aturan yang jelas. Jangan kemudian agama dimaknai sebagai cara memaksa untuk mencapai kebaikan. Kalau dimaknai yang kedua ya repot. Begitu ya. Jadi agama itu bukan memaksa manusia mencapai kebaikan, tapi sebagai jalan. Kalau benar-benar kepingin agama itu hadir sebagai problem solving atau jalan keluar atas problem sosial kemanusiaan yang ada. Ya, tapi memang saudara saat ini kita lihat bahwa lebih cenderung yang kedua itu, memaksa manusia untuk mencapai kebaikan. Kan begitu kan? Yang ada. Bahkan satu kelompok sesama agama hanya beda pemahaman sedikit saja sudah ada crash di situ. Nah, ini kan juga perlu direfleksikan bersama begitu. Oke, baik saudara. Nah, ketika agama difungsikan kembali sebagai jalan menuju kebaikan, landasannya apa? Sebagai dasarnya apa? Landasan untuk mengembalikan fungsi agama itu apa? Meskipun tadi saya bilang agama itu sudah jelas aturannya, ya setiap agama mengatur kebaikan seperti apa, keburukan seperti apa, yang tertuang dalam kitab suci masing-masing. Kalau kita orang Islam ya tertuang dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Ya sebagai landasannya apa? Satu, kearifan untuk tidak menonjolkan kebenaran mutlak. Ketika kita dalam hidup sebuah masyarakat yang plural saat ini, saudara, jadi ada sifat yang harus kita miliki, sifat arif dan bijaksana untuk tidak menonjolkan kebenaran mutlak dari agama yang kita yakini. Begini maksudnya, agama yang kita yakini itu punya kebenaran mutlak. Tapi kebenaran mutlak ini tidak usah ditonjol-tonjolkan, tidak usah dipaksakan kepada orang lain untuk meyakini kebenaran mutlak yang kita yakini. Begitu. Karena bisa jadi orang yang berbeda pemahaman, berbeda keyakinan dengan kita, itu belum tentu menerima kebenaran mutlak yang kita miliki. Nah, kalau kita sudah punya sifat arif, ya fungsi agama akan jalan. Tapi kalau sudah menonjolkan, apalagi memaksakan, ya konflik akan terjadi. Yang namanya orang dipaksa itu kan akan terjadi. Yang kedua, landasannya adalah agama diturunkan Tuhan, sarana memuliakan manusia. Ini perlu diingat bahwa Islam hadir itu untuk memuliakan kemanusiaan, ya, bukan merendahkan, apalagi menghancurkan. Jadi ini perlu dipahami bersama. Dan saya kira tidak ada agama yang menganjurkan pemeluknya untuk menghinakan sesama manusia. Saya ingat pernyataan Gus Dur. Gus Dur pernah berkata yang mungkin sering dijadikan quote, yang dijadikan sebagai motivasi kerukunan di negeri kita. Beliau mengatakan begini, kalau kamu tidak bisa menghargai seseorang karena beda agama atau beda keyakinan, setidaknya hargai, lindungi atau sayangi mereka karena sesama-sama makhluk Tuhan. Nah, itu kan saking dalamnya ajakan seorang Gus Dur untuk memahami secara lebih dalam hakikat kemanusiaan, saudara. Jadi kita ini sama manusia harus saling menghormati. Beda agama ya silahkan begitu. Beda keyakinan ya silahkan. Jadi yang kedua landasannya adalah agama diturunkan Tuhan sarana memuliakan manusia. Yang ketiga, agama hadir untuk berkontribusi bukan mendominasi. Keberadaan agama yang hadir di tengah-tengah kehidupan manusia ini memberikan kontribusi positif bagi kehidupan manusia, ya, bukan saling mendominasi. Jadi ini adalah saran ketika problem kemanusiaan itu muncul, kemudian
peran fungsi agama di mana agama dikembalikan sebagaimana fungsinya, jalan mencapai kebaikan dengan landasan tiga ini. Tidak menonjolkan kebenaran mutlak. Ingat bahwa agama itu diturunkan sebagai wasilah untuk memuliakan kemanusiaan, kemudian berkontribusi bukan mendominasi. Ya mari ini sebagai refleksi kita bersama memahami realitas sosial di sekeliling kita gitu. Karena banyak sekali problem-problem sosial, kemasyarakatan, kemanusiaan di sekeliling kita. Islam itu agama itu punya cara untuk menyelesaikannya, tapi kadang kita belum menemukan karena belum paham fungsi agama sesungguhnya itu. Selain itu tadi saya katakan bisa jadi karena menganggap agama itu urusan Islam, agama itu ya hanya ibadah toh gitu, padahal kan tidak. Ya mari kita buka pemahaman kita bersama. Oke. Nah, kalau tadi problem sosial kemasyarakatan, sekarang kita berbicara konflik sosial. Banyak sekali di media-media kita melihat konflik keagamaan terjadi. Tidak hanya antar pemeluk agama, tapi sesama pemeluk agama yang sama juga konflik, kekerasan atas nama agama. Ya kenapa? Karena nilai humanisme ini diabaikan. Nilai kemanusiaan diabaikan. Ya, ingat tadi loh, pernyataan Gus Dur yang saya kutip, mohon maaf kalau saya tidak pas, tapi setidaknya begitu. Kalau kamu tidak bisa menghargai, tidak bisa menghormati, tidak bisa menyayangi seseorang karena beda agama, ya dikembangkan bisa beda pemahaman, beda partai, bisa beda etnis, beda ras. Setidaknya pahami mereka bahwa mereka adalah sama dengan Anda, sama-sama manusia, sama-sama makhluk Tuhan. Kan begitu. Yang harus dijaga, harus dilindungi sesama umat manusia gitu. Nah, kenapa konflik muncul? Konflik muncul karena humanisme diabaikan, nilai kemanusiaan diabaikan. Ya, faktor yang melatar belakangi pengabaian nilai humanisme itu apa? Satu, ketidakseimbangan antara doktrin dan humanisme. Jadi pemahaman kita akan agama itu melulu kepada doktrin, pada ajaran keagamaan ansih, menafikan sisi aspek kemanusiaan. Padahal tadi saya katakan agama itu tidak hanya nilai ibadah saja, tapi ada nilai non ibadah. Jadi doktrin dan humanisme tidak seimbang. Dalam bayangannya apa-apa yang nggak sesuai doktrinnya ini akan dilibas. Kira-kira begitu. Yang kedua, faktor yang menyebabkan mengabaikan nilai humanisme adalah agama lebih sebagai alat pembenar kelompok atau paham. Agama tidak dimaknai sebagai fungsinya tadi, sebagai jalan menuju kebaikan, tetapi lebih sebagai alat. Alat untuk membenarkan tindakan atau perilaku kelompok atau paham kelompok keagamaan. Sehingga yang muncul adalah kalau kelompok lain melakukan perbuatan tidak sebagaimana yang saya pahami, berarti dia bukan bagian dari saya, dia adalah musuh saya. Ini yang saya maksud mengabaikan humanisme. Ini kan bahaya. Dan ini kalau Anda saksikan konflik terjadi saat ini seperti itu, saudara. Jadi agama lebih kepada pembenar. Ya. Maka muncul kelompok-kelompok, mohon maaf, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, tapi mohon maaf ini perilakunya, aktivitasnya jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Ya atas dalih ini syariat, ini perintah Tuhan, ini ajaran Al-Quran begitu. Padahal tadi saya katakan antara doktrin dan humanisme harus imbang. Agama tidak melulu ibadah saja, tapi ada unsur yang lain. Oke, saudara. Nah, ini pada tataran solusi dari problem sosial yang tadi ada ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan macam-macam.
Nah, oleh karena itu tiga hal strategis fungsi dan peran agama itu memang perlu diaktifkan lagi, saudara. Yang satu pertama adalah menjadi agama sebaiknya atau seharusnya menjadi pendorong bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena agama sendiri itu tidak, dalam agama Islam yang kita anut itu tidak menghendaki adanya kader-kader atau adanya generasi yang lemah gitu kan. Maka bagaimana agama yang kita yakini sebagai pendorong, penyemangat agar kualitas SDM itu tinggi, meningkat. Nah, kalau SDM-nya bagus, ya minimal bisa meminimalisir problem sosial kalau tidak bisa menghilangkan. Nah, yang kedua adalah kekuatan untuk meningkatkan partisipasi dalam karya dan kreasi. Ya, agama itu untuk meningkatkan partisipasi, jadi orang yang beragama itu lebih aktif, lebih partisipatif dalam berkarya dan berkreasi dan berinovasi. Jangan justru agama itu dijadikan alasan, dijadikan sebagai alasan untuk menutup diri dari berkarya, dari berkreasi. Yang ketiga, sebagai isolator bagi tindakan. Artinya apa? Jadi orang beragama itu memang setidaknya seharusnya dia sudah bisa berpikir, menyaring, memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Saya kira tiga hal strategis dari agama ini bisa menjadi problem sosial atau solusi atas problem sosial yang ada. Nah, jadi kembali lagi saya mengajak kepada saudara untuk membuka pemahaman kita tentang agama itu sendiri, ya, bahwa agama tidak hanya berbicara tentang ibadah tapi banyak aspek yang di situ. Nah, terkait dengan keislaman dan keindonesiaan itu ada buku menarik yang bisa dibaca, misalkan bukunya Buya Syafi'i Ma'arif itu berbicara tentang keislaman dan keindonesiaan. Ya, artinya keislaman dan keindonesiaan itu tidak bisa dipisahkan. Ya, artinya mengkaji Islam dalam perspektif keindonesiaan. Nah, itu menarik sekali, saya kira nanti bisa dilanjut dibaca buku yang tadi saya sebut. Oke, baik saudara, saya kira demikian penjelasan saya di pagi hari ini, di hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti dibaca, dipahami, dan tugasnya diperhatikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, jangan lupa bahagia lahir batin. Assalamualaikum.